Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di RSAM Bercerita, Beranda Cerita Kesehatan. Senang sekali berjumpa kembali dengan saya Diah Puspitasari yang akan memandu podcast pada episode ke-10 kali ini. Nah, di episode ke-10 kali ini kita akan membahas terkait penyakit yang seringkali kita temui ataukah seringkali kita alami, yakni ada sakit kepala. Namun bedanya adalah sekarang kita akan membahas terkait sakit kepala primer dan tentunya kita sudah menghadirkan narasumber, ada Dokter Arif Pratama, spesialis neuro. Selamat datang, Dok. Selamat datang, terima kasih. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Dok, menyapa sahabat sehat di rumah. Iya baik, terima kasih, ya atas, invitasinya, senang hadir dalam acara siang ini. Kenalkan kenalkan dalam nama saya adalah Dokter Arif Pratama, spesialis neurologi. Mungkin saya baru bergabung di rumah sakit baru sekitar 4, 5 bulan lah. Ya mungkin baru pertama, mungkin masih masih berusaha masih mengenal area, masih mengenai area rumah sakit, tapi alhamdulillah respon di sini sangat bagus. Makasih. Baik, itu teman-teman tadi, jadi Dokter Arif ini adalah dokter spesialis saraf yang, sekarang bekerja di RSUD Anwar Makatutu dan sudah bergabung kurang lebih 5 bulan ya, Dok, ya? Baik, tadi terkait sakit kepala primer. Apa sih sakit kepala primer itu, Dok? Ya, baik, terima kasih. Jadi mungkin secara umum ya, kita bicara kalau kita bicara nyeri kepala ada 2 macam nyeri kepala. Yang kita tahu itu ada yang disebut sebagai nyeri kepala primer, ada nyeri kepala sekunder. Nah, sekarang kita bicaranya nyeri kepala primer. Apa itu nyeri kepala primer? Kalau kita bilang nyeri kepala primer secara teori adalah nyeri kepala yang muncul tanpa ada gangguan ataupun kerusakan pada jaringan otak. Itu dulu yang paling pertama kita harus tahu. Karena kalau primer sudah ditahu tidak ada kerusakan jaringan otak ataupun misalnya dia ada kerusakan jaringan otak, maka tidak bisa kita bilang dia sebagai nyeri kepala primer. Jadi yang mana itu ya banyak nanti sebentar. Baik, jadi itu tadi teman-teman bahwa ternyata sakit kepala primer itu sakit yang, tidak ada gangguan di otak ya, Dok, ya? Gangguan di otak, Iya, tidak ada kerusakan di tidak ada kerusakan di otak. Nah, terus jenis-jenis sakit kepala primer itu apa saja sih, Dok? iya, secara umum mungkin kalau kita tanya nyeri kepala primer yang orang paling sering tahu yang paling pertama adalah migrain, ya. Paling sering dirasakan, paling orang mengeluh, dan paling sering langsung tahu, "Oh kalau saya sakit begini, Dok curiga saya migrain." Oh iya nanti kita lihat. Kemudian yang kedua ada namanya tension type headache, ya, atau nyeri kepala tipe tegang. Kemudian yang ketiga ada namanya cluster type headache, nyeri kepala tipe cluster, ya. Ada juga disebut sebagai cervicogenic headache atau nyeri kepala yang diakibatkan karena gangguan pada dari leher atau mungkin, penekanan pada saraf, mungkin karena tegang lehernya. Ya salah satu macam-macamnya banyak sih, cuman tapi yang umum kita tahu ada 4 itu. Baik, terus, Dok, itu tadi dari keempat tadi jenis sakit kepala primer, apa sih penyebab dari keempat itu, Dok? Baik, kalau makanya kita bilang penyakit nyeri kepala primer, nah tanpa ada kerusakan jaringan otak. Banyak penyebabnya nyeri kepala primer. Kalau mau dibilang banyak, salah satunya ini, suka terlambat makan, itu. Kurangnya suplai nutrisi ke otak, faktor stres berlebihan, terlalu banyak kerja, terpapar sinar matahari terlalu terang, itu semua penyebab, nyeri kepala primer. Atau gangguan tidur, itu juga salah satu penyebab nyeri kepala primer, ya. Artinya semua kegiatan di luar, lifestyle-nya kita yang terlalu berlebihan tanpa merusak jaringan otak, itu dulu. Jadi nyeri kepala primer kalau ada terlambat makan, terpapar matahari lama, suka, terlambat tidur atau susah untuk tidur, kemudian, faktor stresnya banyak, banyak pekerjaannya, mungkin banyak pikirannya, ya kita tidak tahu bisa menyebabkan yang namanya nyeri kepala primer. Baik, jadi ternyata, lambat makan juga Bisa. bisa menyebabkan sakit kepala primer, juga, kebiasaan yang di luar lifestyle kita, Betul. juga bisa menyebabkan sakit kepala primer. Terus bagaimana sih, Dok, cara mengatasi hal tersebut?
Untuk mengatasi yang paling pertama adalah lifestyle modification dulu, ya. Jadi semua kegiatan-kegiatan terlalu berlebihan yang selalu kita bikin kayak ya contoh salah satunya, main game terlalu lama, paling sering saya juga mengaku, ya, maaf. Eee, Kalau misalnya kita terpapar cahaya terlalu lama, misalnya terpapar HP terlalu lama, itu harus kita kurangi, ya, karena itu bisa menyebabkan nyeri kepala. Nah, contohnya salah satunya kalau terpapar sinar matahari atau faktor stres terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan pembuluh darah menyempit. Nah, ketika pembuluh darah menyempit, maka akan memicu yang namanya nyeri kepala, ya. Nah, jadi untuk mencegah ya lifestyle modification dulu. Paling pertama kita harus selalu, eee, hilangkan dulu stres, makannya diperbaiki, bikin teratur makannya, kemudian, pekerjaan dikurangi, paparan sinar matahari dikurangi, paparan HP terlalu tinggi, paparan sinar UV, semua dikurangi dulu, baru kemudian setelah kita lakukan itu, belum ada perubahan, baru kita bicara main ke terapi obat, ya. Jadi untuk sementara kita lifestyle modification dulu. Baik, jadi teman-teman, untuk mengatasinya adalah kita memperbaiki pola hidup kita terlebih dahulu. Kalau misalnya ternyata setelah kita memperbaiki belum ada perubahan, apakah kita bisa langsung ke dokter, Dok, untuk konsultasi atau bagaimana? Bisa. Jadi kalau nyeri kepala primer mungkin untuk sebagian orang yang belum tahu, jadi taunya kalau orang sakit kepala langsung kita tembus ke obat, langsung menuju ke obat. Boleh langsung berobat, boleh langsung datang konsultasi ke dokter saraf, kalau dokter neurologi yang ada di sekitar kita, kemudian kita langsung konsultasi dulu. Biasanya dokter dokter neurologi paling menganjurkan atau dokter saraf menganjurkan lifestyle modification dulu, jadi kita ubah pola hidup kita. Kita tanya, selalu ditanyakan apa yang membuat, apa yang dilakukan sebelumnya sebelum nyeri kepala, mungkin terlambat tidur, mungkin pola makannya kurang, ya jadi saya bilang, "Oh ya perbaiki dulu pola makan, perbaiki dulu pola tidur." Kalau sudah itu, baru kita bantu dengan terapi obat, ya. Obatnya juga sebenarnya tidak terlalu spesifik, obat dasar juga nih yang kita berikan. Kalau dengan terapi lifestyle, baru kemudian kita berikan terapi obat biasa, belum juga ada perubahan, baru kita menuju ke terapi spesifiknya, ya, untuk tipe-tipe nyeri kepala tertentu. Baik, jadi, teman-teman, ketika misalnya teman-teman mengalami sakit kepala primer dan sudah, terapi lifestyle, kemudian, bisa langsung konsultasikan ke dokter spesialis saraf, nanti akan diarahkan untuk, penanganan lebih lanjut. Terus Dok, sakit kepala primer ini apakah akan, apa ya, bermuara ke penyakit yang lebih serius lagi atau bagaimana? Oke. Jadi, mungkin ada beberapa nyeri kepala primer yang nanti ujung-ujungnya akan berarah ke resikonya akan ke depan itu jelek, ya. Yang pertama mungkin kita bicara migrain dulu ya. Kalau migrain orang sudah tahu, saya sakit kepala sebelah, oh saya curiga kayaknya saya migrain. Memang betul, nyeri-nyeri kepala migrain perlu kita tahu, nyeri kepala yang sebelah, mungkin sebelah sisi kiri, sisi kanan, dia berlangsungnya lama. Lamanya dalam hal ini mungkin bisa beberapa jam. Kemudian dia berlangsung selama dalam 1 bulan sampai 5 bulan. Ya, kalau orang sudah rasa, "Oh saya sakit kepala sebelah, hilang timbul, sudah mungkin sekitar 1 bulanan kejadiannya," oh hati-hati, bisa ke arah migrain. Nah, migrain itu banyak tipenya memang. Salah satunya migrain yang dengan tipe migrain, migrain dengan aura. Aura itu maksudnya ada gejala klinis saraf yang mengikuti nyeri kepala tersebut. Salah satu contoh, dia sakit kepala sebelah, terus tiba-tiba rasa kram badannya. Sebelah juga. Hati-hati. Kedepannya kalau sering muncul seperti itu, bisa ke resiko kedepannya adalah stroke. Hati-hati. Jika sering mengalami sakit kepala sebelah yang disertai dengan rasa kram, ataupun mungkin gangguan penglihatan, atau gangguan keseimbangan, hati-hati. Kedepannya nanti bisa ke arah stroke, ya. Tapi itu kalau cepat ditanganin enggak, kalau cepat ditangani. Kalau cepat datang ditangani insyaallah tidak. Baik. Jadi, bagi teman-teman sahabat sehat semua, ketika misalnya migrain dan berkepanjangan, alangkah baiknya untuk segera konsultasi ke dokter karena jangan sampai nanti bakalan berakibat fatalnya, Dok, Oke. ya. Bakalan, terjadi stroke dan berbagai penyakit
lainnya mungkin yang bisa, terkena pada tubuh kita. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Jadi teman-teman itu tadi penjelasan terkait sakit kepala primer yang disampaikan oleh Dokter Arif Pratama, spesialis neuro. Jadi, bagi teman-teman nih yang sakit kepala secara terus-menerus, silahkan tadi ada tips-tips yang disampaikan oleh Dokter Arif, silahkan dijalankan. Dan mungkin untuk yang terakhir Dok, bisa close statement. Jadi mungkin, closing statement jika ada gangguan yang dirasakan pada tubuh terutama pada daerah kepala, silakan segera menuju ke dokter saraf terdekat. Kemudian, ya insya Allah bisa ditangani. Baik Terima baik. Terima kasih dokter. Kami juga mengucapkan terima kasih telah bersedia untuk menjadi narasumber di episode ke-10 kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dokter Arif bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk, follow akun media sosial Rumah Sakit Anwar Makatutu, ada Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok, karena kami akan menghadirkan berbagai informasi kesehatan melalui platform tersebut. Baik, akhir kata saya Diah Puspitasari, saya Dokter Arif Pratama, spesialis neurologi. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.